Analek ini kan bagian dari proses saya. Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tambak Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Buju, Mas Alex Buji Winarto. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial, 2 orang. Siapakah? Monggo Mas Mbak memperkenalkan diri. Lali jenenge. Lali jenenge. Suamiku ini Mas Slamet Priyatin. Dulu sempat jadi konco turunya Mas Alex. Oh gitu. Ya, konco turunya Mas Alex. Nah sekarang ganti konco turunya dia saya. Saya Anifa Iko. Sekarang ngajar di SMK 4 Kendal. Yang diceritakan toh Mas Slamet ini siapakah itu? Slamet itu karena namanya Slamet ya. Dia beberapa kali menyelamatkan diriku, terutama dari kelaparan. Jadi kalau dia lihat aku pas nggak punya uang karena masih kos waktu itu untuk makan, dia ajak ke rumahnya makan di rumahnya, dan selalu menunya ikan karena keluarganya memang nelayan. Gitu. Ini yang kemarin kita bikin konten itu. Waktu itu kan aku mancing di beranjangnya saudaranya dia. Oh gitu. Nah, kenal sama Mas Slamet ini dari tahun berapa? Tahun berapa ya? Tahun 90-an. Tahun 90-an awal. Berarti kenal di teater gitu Ya, atau ya. bukan temen kampus gitu? Bukan, dia untak kok. Oh. Dia untak, aku waktu itu kan itu. Oh gitu. Aku menginterogasi Mas Slamet ini. Mas jenengan kan kenal tahun 90-an. Lah itu Mas Alex kan tahun 85 itu kan pernah ada tragedi di Gunung Slamet yang temennya 2, satu meninggal, 1 hilang. Itu jenengan denger enggak Mas cerita itu, Mas? Saya waktu itu sebelum kenal dengan Mas Alex secara diskusi ya, itu sudah mendengar cerita tentang Kang Alex ini, karena kebetulan Mas Dodi Widono itu kakak Seniornya ya. senior saya di Untak itu teman main teaternya Mas Alex. Jadi sebelumnya dia sering cerita, karena dari cerita itu teman-teman kalau kumpul itu kan kemudian dibuat puisi, dibuat cerpen, dibuat cerita. Jadi biasanya Dodi itu menceritakan sesuatu, kemudian teman-teman mengapresiasi lewat karya. Kemudian ketika tahun 90-an itu 90 ya, belum 90 lah, sekitar 90 itu Mas Edi Morfin teater Dom waktu itu membuat pentas teater Langit Utara. Itu karyanya Mas Eko Tunas, Mas Dodi Widono sebagai ilustrasi, dan saya ikut main di situ. Dan disitulah saya kenal Mas Alex. Oh gitu. Terus pas pertama kenal Mas Alex itu menurut jenengan itu Mas Alex itu gimana? Ganteng. Kalau saya sih biasa saja. Kalau saya kan berteman ya berteman. Kalau soal sangar atau enggak itu teman-teman kamu soal disangar dari masalah itu. Jadi kalau saya berteman ya berteman lah. Saya nggak urusan latar belakangnya apa gitu kan. Karena seseorang itu kan baik dengan orang lain belum tentu baik dengan saya. Tidak baik dengan orang lain belum tentu tidak baik dengan saya. Jadi kalau saya berteman ya berteman. Maksudnya karakternya tuh gimana? Apa pendiam, apa aneh, apa kan beliaunya kan suka klenek-klenek gitu juga kan. Maksudnya jenengan kadang kan baru ketemu gitu kan, kok aneh ya. Soalnya saya dulu ketemu pertama masalah itu kok aneh suka pakai hitam-hitam, rambutnya gondrong gitu. Ya. Saya di Batang itu kok aneh banget, malah jadi terkintil-kintil.
Enggak, kalau masalah memang begini. Masalah itu lebih diam dulu, diam. Saya juga pendiam, sama-sama diam. Nah terus komunikasinya gimana kalau Komunikasinya di karya, setelah ini ya batin. setelah bicara karya itu baru kita bicara. Kalau dulu meskipun kita kumpul dulu kan sering tidur sama saya bareng dulu. Kalau masalah mancing ya saya biarkan mancing, pulang misalkan tidur dapat ikan satu dimasak dia dimakan dia tak. Jadi ya memang kalau saya kan selalu menghargai apa yang dilakukan selama itu tidak mengganggu orang lain. Mbak, jenengan teater juga toh? Nggih. Soalnya nggak mungkin nggak teater bisa jatuh cinta sama Mas Lamot ya Hanya kan? orang teater yang bisa keblinger. Lah ya makanya kan biasanya kan kayak gitu. Witing tresno jalaran ora ono sing liya. Nah itu ya. Kepeksa. Lah itu nek menurut jenengan Mbak, pernah main dengan Mas Alek enggak di teater gitu? Main tidak, tetapi berproses iya. Tidak deh. Apa namanya? Waktu itu kenalnya sih Mas Alek sudah tidak di teater SS karena beliau sudah tidak di IKIP ya, yang sudah berganti UNES waktu itu. Tapi terus kemudian ada yang namanya Peksimida untuk menuju Peksiminas. Adik tingkat saya itu seperti ngelokro mau nggak maju, kan nggak mau uang gini-gini lah, uang korak gitu. Nah, uang korak. Usai jadi Mas Alek saya ini nggone menoreh gitu. Nah, di menoreh tak tanisi gitu. Dan jenengan maksud tegel. Kalau ketake krungu, bojone selamat dicek kagane. Aku wis mau teater kok dilebokke teater meneh. Di situ saya melihat proses. Dan ternyata setelah saya nangisi Mas Alek buat bergabung lagi di teater terus garap. Waktu itu Bila Malam Bertambah Malam ya. Dan saya kaget sekali naskah yang begitu realis jadi seperti itu. Gimana Mbak? Gimana? Ya jadi surrealis, enggak lagi realis. Godang kok gedene mbek lenganku gede gedane, Pak. Nek ngontal-ontal yo piye. Tapi memang saya salut garap teater yang sungguh-sungguh garap. Saya lihat prosesnya yaitu menurut saya karena kan setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Karena di situ ngeri-ngeri sedep saya lihatnya. Penasaran pengen digarap kan masalah nggak mau garap saya. Saya itu pengen ikut, nggak mau, bener-bener nggak mau garap saya nggak tahu sebabnya. Kenapa Mas? Sampai sekarang belum terjawab. Kayaknya saya beden-beden. Aku ibarat jeti kuwi koyo anggur. Jadi kulitnya utuh, neng jerone remuk. Iya, jadi ada kalau pendekatan saya kan orang harus mengalami semacam katalisasi. Nah, ketika sebelum katalisasi itu kan orang harus dirusak ininya atau pemikirannya itu sudah sampai dia benar-benar kosong. Kalau sudah bisa jadi kertas yang putih baru bisa kita tuliskan naskah di situ gitu loh. Kayak tidy master. Ya. Dan mungkin saya jenis kertas saya diresiki kira sobek ya jadi nggak mau garap saya atau malah sobek. Saya penasaran waktu itu gelem garap aku ya Mas. Ben ngono kuwi ya wis rasane teater nonton baik. Ini tuh kok malah ngono. Tapi ketika melihat proses yang ya saya tadi ngeri-ngeri sedap tadi ya, mungkin banyak teman juga yang bertanya kok dadak seperti itu, itu juga timbul pertanyaan. Pasti ada hal lain yang melatar belakangi ini karena hidup itu kan kausal ya, sebab akibat. Ada sesuatu pasti ada sebabnya, Nah, cuman waktu itu yang ada di pikiran saya hanya ngeri-ngeri sedep yang membuat saya penasaran saja, sehingga saya ingin garap dan tidak terlaksana sampai sekarang. Berarti model teaternya Mas Alek itu lain daripada yang lain gitu. Lain. Dulu itu sempat ada disebut apa? Teater apa? Teater open. Bukan. Sing ono pokoknya ono berdarah ki bolte jenenge iki istilahnya aku lali. Apa absurd. Bukan, jenengan nyebutnya teater adalah apa itu kan dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris pokoknya ada luka-luka terus aku membayangkannya itu kawat
kawat berduri. Yang kalau kita lewati mau nggak mau pasti rusak semua pasti. Enggak. Aku bayangin sampai ke situ. Masalah itu nggak mau ngarep kamu, masa pakai uang nggak aku. soalnya itu tadi gini loh, waktu ngobrol-ngobrol sebelum kita bikin video ini kan jenengan menyampaikan nih Mbak, aku tuh bisa bingung kenapa kok teater masalah itu kayak gitu kan. Terus tadi sudah dapat jawabannya ya Mbak ya? Ya sedikit sedikit urut-urut sajane kepengen krungu cerita sing bingung sih. Jelas kan? Kenapa kok bikin teaternya seperti itu gitu loh? Ya bagi saya teater atau sekarang juga melukis ya itu tidak akan bisa lepas dari pengalaman empiris. Kenapa? Karena saya bukan akademisi. Jadi saya tidak pernah mendapatkan teori dan praktek teater dari akademi, melukis juga enggak. Jadi yang keluar itu sebenarnya hanya gejolak pemahaman yang disusun sendiri dari pengalaman. Nah akibatnya masa lalu tetap akan berpengaruh dengan trauma di Gunung Slamet di mana bahkan efeknya kan saya sempat jadi ateis. Jadi ada pemberontakan, ada penolakan terhadap Tuhan, itu pasti mewarnai gitu. Kemudian penjungkir balikan norma, penjungkir balikan logika gitu. Ya saya kira itu yang membuat lain. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ya, saya bilang gitu. Kalau nggak dilakukan nggak bisa. Ya, yang ilmu itu kita dapat dari laku kita. Jadi, apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi laku kita akhirnya akan menjadi ilmu. Terus kembali ke Mas Slamet. Mas jenengan kenal Mas Alek dulu sama sekarang ada perubahannya nggak Mas? Apa yus tetap pancet kayak ngono? Sama, cuma kegiatannya yang berbeda. Kegiatannya yang berbeda. Kalau dulu kegiatannya kan selain masalah ini, setahu saya ini kan orang yang kepingin bebas, bebas kemudian tidak mau ngurusi urusannya teman lain juga nggak mau. Ya bebas tapi ya dirinya sendiri. Tapi saya tahu bahwa kebebasannya masalah itu kan mencari sesuatu. Sampai dia mancing di Bagang nggak mau pulang, nginep. Jadi nelayan pulang dia masih nginep di Bagang. Kemudian kadang-kadang mancing di Bandir Kana sendiri, lewat Ciki sak jempol ya. Karena banginnya gede banginnya. Kalau habis mancing dari laut, kalau dapat ikan, meskipun ikannya dikasihkan nelayan itu, jadi dia paling mancing dapat 4 atau 5, tapi kemudian kan disangoni sama nelayannya ikan, itu direndengi, naik motor menghubung si 5. Sampai ke waduh gitu. Mas Wajibnya aneh banget Mas. Artinya gini loh, orang-orang itu ketika di keramaian itu kan menunjukkan mobilnya, apa pakaiannya, gitu. Aku mau nunjukin ikannya. Punya ikan banyak. Tapi kalau di teater sendiri itu Mas Alek masih ada julukan setan gunung nggak? Soalnya kan dari teman-temannya waktu kuliah itu Mas Alek kan terkenal sebagai setan gunung, suka naik gunung sendiri kan gitu, suka nerabas alas dewe, gawe jalur dewe kan gitu lah. Itu julukan setan gunung itu masih melekat di teman-teman teater atau enggak? Kalau zamannya saya kenal Mas Alek sudah tidak. Mungkin karena circle-nya beda kali ya. Ya beda. Jadi kan pas itu masih berteater itu masih naik gunung toh? Ada temannya Slamet yang ikut terus di teror Genderuwo itu toh. Ya aku. Oh iya. Ya. Oh. Ini sama itu kayak. Aku gondrong. Oh yang di Ungaran itu. Ya yang di Ungaran itu yang satu kan Soek, yang satu Agung itu temannya Slamet itu, yang satu cewek namanya Ati.
Tapi ini loh Mbak, saya ini kenal sama Mas Saleh di teater, tapi saya nggak pernah main bareng. Oh gitu. Ya. Pernah kita berproses di Sumur Tanpa Dasar, tapi ketika endingnya mau pentas tuh, saya dengan teman saya Win, saya keluar. Pakai aneh. Sampai pentas bukan diri yo. Sama Mas Alek, tapi saya tidak punya persoalan gitu. Jadi kan kalau Mas Alek ini kan ini apa ya istilahnya nguji temennya itu dengan waktu. Jadi sudah waktunya mau pentas mundur lagi, sama mau pentas lagi mundur lagi. Sementara kami misalnya dengan Bin itu kan Bin Laut itu berpikir mungkin nak ngene terus kesel ya. Jadi ngetok anak Alek kesel ya. Akhirnya gue jadi nggak ada masalah. Cuma kesel aja, kita enggak. Makanya meskipun masalah seperti ini ya dunia saya berbeda dengan masalah. Beda dengan teman-teman yang lain pernah ikut masalah naik gunung atau saya enggak. Tadi baru mau tak tanya, kok nggak pernah ikut naik gunung gitu? Enggak, karena saya berpikir bahwa saya dengan masalah ini bersahabat, tapi beda. Gitu. Jadi saya enggak. Ketika di laut pun saya nggak pernah dia mancing. Nggak pernah mancing bareng. Dia memfasilitasi saya, ditemukan sama iparnya, temukan sama siapa nelayannya dan sebagainya, titip. Tapi dia nggak ikut mancing. Kurang ya. Terus kalau mengenai teater tadi itu kan sebenarnya pendekatannya aja. Jadi ada orang yang terutama biasanya aktor ini pendekatannya adalah tempo. Jadi kalau mau berproses ya mereka sendiri punya target 2 atau 3 bulan rata-rata. Nah saya sutradara, saya lebih menyukai pendekatannya itu proses. Jadi pentas itu bukan puncak, bukan, proses itu dicapai di puncak. Nah kemudian pentas itu hanya menunjukkan ini loh dan bisa begini gitu. Jadi sebenarnya yang lebih penting adalah proses penggalian naskahnya itu. Dan sangat mungkin proses ini jauh lebih baik daripada pentasnya. Karena ketika pentas kan sutradara juga bisa dilengkap ya. Ya, tapi sering kok di teater open itu tak cut itu, Atin itu sampai menangis. Tengah pertunjukan, cut kamu goblok dan sebagainya itu sampai menangis. Nah itu pentasnya, seperti itulah. Berat ya memang jadi anggota juga. Untung kita nggak kenal di situ. Alah sama aja, latih juga begitu, mager. Sing kuat yo jadi bagus, sing gak kuat ya stres. Sama sih model karakternya untuk ini di bela diri maupun di teater, dari cerita-cerita teman-teman Mas Alek di teater sih seperti itu. Terus ini kok masih menjalin komunikasi, hubungan sampai silaturahmi. Oh itu kan karena Slamet sekarang jadi barista. Iya jadi barista. Terus kegelisahannya sekarang dia kembali ke masa lalu, mengunjungi teman-temannya, dibawain kopi, salatnya dan sebagainya, difasilitasi. Jadi itu, jadi ada romantisme masa lalu yang mengganggunya jadi barista. Enggak gini Mbak, kalau saya ini kan gini, Kang Alek ini kan bagian dari proses saya. Jadi saya dari mahasiswa, kemudian dari penulis, sekarang jadi jurnalis. Itu salah satu proses saya kan dengan masalah. Jadi mau nggak mau, saya nggak bisa melupakan teman yang punya sejarah dengan saya. Jadi saya selalu menghargai itu. Meskipun apa jauh di dalam, tapi kangen tetap ada. Ketika saya membuat berita atau kadang saya membuat puisi, pasti saya ingat bahwa saya ketika ini saya bersuka ini dulu teman-teman ini. Jadi saya nggak pernah melupakan teman-teman yang selalu berproses dengan saya. Meskipun teman itu nggak baik dengan saya, tapi saya terbaik. Karena itu bagian dari mana. Dan Kang Alek ini
salah satu yang mempengaruhi pemikiran saya tentang kesenian. Kalau dulu saya sering ngobrol dengan Kang Alek ini ketika Kang Alek sudah punya ide teater untuk top itu atau TOP. Jadi dulu saya pernah dengan Kang Alek ini buat semacam pertunjukan Padang Bulan di Molasan. Jadi sebelum MH itu buat Padang Bulan itu kami buat Padang Bulan. Kami mendatangkan almarhum Pamit Gudono waktu itu. Nah, dari situ sampai sekarang saya tiru ilmu ini. Jadi saya kalau sama teman-teman seniman, kan saya sekarang Kendal, saya selalu memfasilitasi. Jadi ini ilmu saya dari Kang Alek bahwa ibadah itu kan macam-macam ya. Dan saya mencoba salah satu ibadah saya ya itu tadi Lur, ngobrol-ngobrol santai, temu kangen ya, temu kangen sama Mas Slamet dan istrinya Mbak Ani ya itu ya jenenge walaupun jaraknya jauh nek di dalam hati itu ada prinsip seduluran selawase ya tetap sampai sini gitu. Pripun Mbak? Ya tadi kan saya seperti ini matur ke Mas Slamet juga waktu di perjalanan bahwa berkunjung ke rumah teman itu tidak ampiran. Tidak hanya sekedar ampiran kita mau kemana lewat mampir gitu ya. Jadi kan seolah-olah adalah the second opinion atau bahwa ini nggak penting-penting banget. Jadi mampir boleh nggak boleh, tapi memang meluangkan waktu, memang menyempatkan untuk sholat. Gitu. Karena teman itu sedulur itu prioritas. Ya. Ini ada kunjungan balasan enggak ini Mas? Nah, ya kan? Kalau Kendal itu kan nanti kita bisa ke rumahnya berarti mampir. Ya enggak kan? Sekalian ke Kendal kan ke tempatnya Mas Slamet, Mas Aslam, terus Mas Bayu, ya kan? Itu tidak mampir, memang memprioritaskan ke Kendal untuk berkunjung. Nah, ke teman-teman itu, gitu kan bisa reunian naik gunung, reunian teater kan gitu. Kayaknya kalau teater mereka udah alergi lah. Oh iya, yang pikirnya jangan teater kesenian lah gitu. Apa siapa tahu nanti bisa bikin kolaborasi apa gitu ya toh. Ya, teater is our life, jadi hidup kita itu udah teater termasuk aku sama kamu. Nanti nggak selesai. Ya terima kasih loh sudah menyaksikan di Atombrak Channel. Oke. Ya. Salam lestari. Salam lestari. Makasih ya Mbak Mas.